Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, pada kali ini Bapak akan membahas materi tentang kelas 6 tema 3, yaitu penemu yang mengubah dunia, khusus untuk subtema 1 pada pembelajaran 1. Namun sebelum kita lanjutkan atau Bapak lanjutkan materinya, jangan lupa ya di like and subscribe terlebih dahulu supaya kalian nanti tidak ketinggalan materi-materi yang akan Bapak suguhkan nanti ke depannya. Next, nah pada subtema atau penemu yang mengubah dunia di sini pada pembelajaran 1, kalian bayangkan dulu, lihat-lihat di sekeliling rumah kalian ketika suasananya pada malam hari bagaimana. Dan pada malam hari itu ketika kita listriknya padam, suasananya bagaimana ya. Kalian tentu bisa membedakan atau merasakan perbedaan suasana tatkala ada lampu dan tidak ada lampu di sekeliling rumah kalian. Ini dia listrik pengubah wajah dunia ya. Bapak akan bacakan dulu sedikit materi tentang perlistrikan, di mana di sini ada seorang tokoh dari Newington, Inggris ya. Ia berasal dari keluarga miskin ya. Bapak akan bacakan terlebih dahulu materinya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Pas, jangan lupa ya. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris ya, awas. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu gelombang elektromagnetik itu seperti apa ya? Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang ada di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet.
ini dia untuk contoh rangkaian seri lampu untuk gambar A dan gambar B untuk rangkaian seri lampu paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang. Namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca teks tersebut, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan paragraf yang dibaca barusan, yaitu terdiri atas 5 paragraf. Ya, untuk paragraf ke-1 yang ditanyakannya apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Kemudian paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Kemudian bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Untuk pertanyaan paragraf yang ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel? Untuk paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf yang terakhir, yang kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Kita lihat untuk pertanyaan pada paragraf yang pertama. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Kita jawab ya. Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Itu jawabannya. Silahkan kalian cari atau sesuaikan dengan bacaan yang tadi dibaca, atau lihat sambil melihat materi pada tema 3. Paragraf yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jawabannya, gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Pertanyaan yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Jawab. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Nah,
Untuk pertanyaan pada paragraf yang ketiga, A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Nah, ini dia jawabannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik, di antaranya seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Dan jika ada lagi yang lainnya silahkan kalian tambahkan. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawab. Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain-lain yang diperlukan atau yang sifatnya membutuhkan tegangan listrik. C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawab. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Untuk pertanyaan paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Silahkan kalian jawab. Nah, ini jawabannya. Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterainya akan cepat habis. Pertanyaan paragraf yang kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ini dia jawabannya. Ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Karena tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitas. Meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Nah, tugasnya silahkan kalian cari lampu senter yang kamu miliki. Kemudian amati komponen-komponen yang terdapat pada lampu senter itu seperti berikut. Kenali setiap bagian komponen, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Nah, ini contoh. Ini di dalam senter terdapat beberapa bagian. Sudah dikasih nomor dari mulai nomor 1 itu apa namanya, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, setelah kalian kenali dan kalian hafal dan mengetahui namanya dari mulai nomor 1 sampai nomor 4 tersebut, kalian tuliskan dalam tabel berikut ini. Nama komponennya adalah baterai. Fungsinya itu yaitu sebagai penyuplai listrik. Nah, ini dia gambarnya untuk gambar nomor 1. Ini namanya adalah baterai. Fungsinya yaitu sebagai penyuplai listrik. Kita lanjut. Nah, untuk gambar nomor 2, ini kira-kira namanya apa ya?
Nah, untuk nomor 2 ini nama komponennya yaitu lampu. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk memunculkan cahaya. Untuk nomor 3, nah gambar nomor 3 jika dipisahkan, ini dia. Ini disebut dengan logam penghantar. Fungsinya yaitu untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. 4, gambarnya yang ini nomor 4, ini dinamakan saklar. Fungsinya yaitu alat untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter bisa menyala ataupun bisa mati. Nah, jika lampu senter dirangkai kembali yang barusan dipecahkan atau dibongkar, maka bentuknya, nah ini dia sudah jadi. Ini jika dirangkai kembali dari mulai komponen yang ke-1 sampai tadi yang ke-4 sehingga baterai tersebut dapat utuh, tinggal kita mencet saklarnya saja. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman kalian. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Nah, ini jawabannya. Lempengan logam berperan sebagai konduktor. Lampu akan menyala apabila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Pada senter ini, lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nomor 2, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Jawabannya, komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Rangkaian lampu rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Nah, jawabannya, dari baterai, arus listrik itu mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, kemudian diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagan berikut, ya. Nah, untuk jawabannya, posisi sebelum ada listrik terlebih dahulu, ya. Bagaimana kondisinya? Yaitu pada malam hari itu akan terasa gelap.
Kemudian yang kedua, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Yang ketiga, belum tersedia banyak alat elektronik. Yang keempat, kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional. Yang kelima, mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga, yaitu untuk menimba air. Kemudian, ketika sesudah ada listrik, malam hari tetap terang. Atau pada malam hari suasananya terasa terang. Yang kedua, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam ataupun siang. Banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian, mobilitas penduduk berjalan cepat. Nah, yang terakhir, mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar saja, yaitu dengan menggunakan pompa air listrik. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu. Nah, jawabannya, beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik. Kita bandingkan lagi. Setrika arang, lampu minyak, dandang, surat. Nah, beragam benda dan peralatan rumah tangga setelah adanya listrik. Setrika listrik, lampu bohlam, rice cooker, ponsel, kemudian vacuum cleaner. Itu adalah perbedaannya setelah ada listrik dan sebelum ada listrik.